Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 4. Demikian dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Ada sindiran yang berkembang pada masa Yehezkiel mengatakan, ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Maksud umat Israel ketika itu ingin berdalih bahwa penghukuman yang akan mereka terima adalah karena dosa orang tua mereka, merupakan ketidakadilan Allah. Maka firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Yehezkiel 18 ayat 30. Bahwa Allah berurusan langsung dengan manusia sebagai individu. Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri di hadapan Allah. Dosa yang dilakukan seorang ayah tidak berhubungan dengan anaknya. Jika ternyata seorang anak menolak mengikuti perbuatan dosa ayahnya, maka dia akan selamat. Demikian juga halnya jika seorang ayah melakukan yang benar, namun anaknya menolak meniru perbuatan baik ayahnya, maka si anak akan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Maka jelaslah bahwa seseorang tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Keadilan Allah nyata kepada setiap individu dan kasih-Nya nyata bagi setiap individu yang bertobat dari dosanya. Sehingga dalam hal berbuat dosa, kita tidak dapat berdalih mempersalahkan siapapun. Dapat dilihat bagaimana Yesus menerima orang yang berdosa, yakni adanya pengakuan dan penyesalan atas dosanya, bukan seperti imam-imam, tua-tua Yahudi dan ahli Taurat yang selalu menganggap diri benar dan kudus. Mereka sebagai pejabat yang dihormati hanya melihat dosa orang lain. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Semua yang kita perbuat harus kita tanggung jawabkan kepada Tuhan. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Tabiat dosa telah merasuki kehidupan manusia sejak dari Adam yang pertama, yakni mencoba berdalih untuk membenarkan diri dan melihat kesalahan orang lain. Semakin kita menyangkal kesalahan diri dan semakin kita melihat kesalahan orang lain, maka keselamatan dari Tuhan akan semakin jauh dari hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita dengan tegas dan pasti bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan dosa dalam hidupnya. Manusia diberi kebebasan memilih untuk bertahan dalam dosa dan mati, atau datang kepada Tuhan dengan pengakuan dan penyesalan atas dosanya untuk memperoleh keselamatan. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan kebenaran yang membawa keselamatan atau dosa yang membawa maut dari seseorang tidak menjadi warisan bila keturunannya menolak untuk meniru dan mengikutinya. Dalam kehidupan rumah tangga Kristen, setiap orang tua menginginkan agar seisi rumahnya beribadah dan memperoleh keselamatan.
Tuhan mengasihi dan menginginkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar. Orang muda atau anak-anak akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan akan didikan dan arahan orang tua yang mereka ikuti. Amin.